Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bagaimana cara menjadi lebih sadar? Dengan menjadi lebih sadar, seseorang menjadi lebih sadar. Tidak ada metode lain untuk itu. Ini adalah proses yang sederhana. Apapun yang dirimu lakukan, lakukanlah dengan penuh kesadaran, seolah-olah itu adalah masalah hidup dan mati, seolah-olah ada pedang yang menggantung di atas dirimu. Ada sebuah cerita kuno di India. Seorang resi agung mengirim murid utamanya ke istana Raja Janak untuk mempelajari sesuatu yang hilang dalam diri pemuda itu. Pemuda itu berkata, "Jika kamu tidak bisa mengajariku, bagaimana orang ini, Janak ini, bisa mengajarkannya kepadaku? Kamu adalah seorang resi agung, dia hanya seorang raja. Apa yang dia ketahui tentang meditasi dan kesadaran?" Orang bijak yang agung berkata, "Ikuti saja instruksiku. Pergilah kepadanya, tunduklah kepadanya. Jangan egois, berpikir bahwa kamu adalah seorang sannyasin, dan dia hanya seorang perumah tangga biasa, dia hidup di dunia, dia duniawi dan kamu spiritual. Lupakan semua itu. Aku mengirimmu kepadanya untuk mempelajari sesuatu. Jadi untuk saat ini, dia adalah gurumu. Dan aku tahu, aku telah mencoba di sini, tetapi kamu tidak bisa memahaminya, karena kamu membutuhkan konteks yang berbeda untuk memahaminya. Raja Janak dan istananya akan memberimu konteks yang tepat. Pergilah, tunduklah kepadanya. Selama beberapa hari ini, dia akan mewakiliku." Dengan sangat enggan, pemuda itu pergi. Dia adalah seorang Brahmana dari kasta tinggi, dan siapa Janak ini? Dia kaya, dia memiliki kerajaan yang besar, tetapi apa yang bisa dia ajarkan kepada seorang Brahmana? Para Brahmana selalu berpikir bahwa mereka bisa mengajar orang. Dan Janak bukanlah seorang Brahmana, dia adalah seorang kshatriya, ras prajurit di India. Mereka dianggap sebagai yang kedua setelah Brahmana. Brahmana adalah kasta pertama, paling utama, dan tertinggi. Bersujud kepada orang ini belum pernah dilakukan. Seorang Brahmana yang bersujud kepada seorang kshatriya bertentangan dengan pikiran orang India. Namun, sang guru telah mengatakannya, jadi itu harus dilakukan. Dengan enggan ia pergi, dan dengan enggan ia bersujud. Dan ketika ia bersujud, ia benar-benar merasa sangat marah kepada gurunya, karena situasi di mana ia harus bersujud kepada Janak begitu buruk di matanya. Seorang wanita cantik sedang menari di istana, dan orang-orang sedang minum anggur. Dan Janak sedang duduk di kelompok ini. Pemuda itu memiliki kutukan seperti itu, tetapi ia tetap bersujud. Janak tertawa dan berkata, "Kau tidak perlu bersujud kepadaku ketika kau membawa kutukan seperti itu di dalam dirimu. Dan jangan berprasangka buruk sebelum kau mengalaminya. Gurumu mengenalku dengan baik, itulah sebabnya ia mengirimmu ke sini. Ia telah mengirimmu untuk mempelajari sesuatu, tetapi ini bukanlah cara untuk belajar." Pemuda itu berkata, "Aku tidak peduli. Dia telah mengirimku, aku telah datang. Namun, besok pagi aku akan kembali,
karena aku tidak bisa melihat bahwa aku bisa belajar apapun di sini. Bahkan, jika aku belajar sesuatu darimu, seluruh hidupku akan sia-sia. Aku tidak datang untuk belajar minum anggur dan melihat seorang wanita cantik menari dan semua kesenangan ini. Janak masih tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi di pagi hari. Namun, karena kamu telah datang dan kamu sangat lelah, setidaknya beristirahatlah untuk malam ini, dan di pagi hari kamu bisa pergi. Dan siapa tahu, malam hari mungkin menjadi konteks pembelajaran, yang untuknya gurumu mengirimmu kepadaku. Nah, ini sangat misterius. Bagaimana malam hari bisa mengajarinya sesuatu? Namun, oke, dia harus berada di sini untuk malam ini, jadi jangan terlalu ribut tentang hal itu. Dia tetap tinggal. Raja mengatur agar dia memiliki kamar yang paling indah di istana, yang paling mewah. Dia pergi bersama pemuda itu, mengurus setiap hal tentang makanannya, tidurnya, dan ketika dia pergi tidur, Janak pergi. Namun, pemuda itu tidak bisa tidur sepanjang malam, karena saat ia mendongak, ia melihat sebilah pedang telanjang, tergantung dengan seutas benang tipis, tepat di atas kepalanya. Saat itu, pedang itu sangat berbahaya, karena sewaktu-waktu pedang itu bisa jatuh, dan membunuh pemuda itu. Jadi, ia tetap terjaga sepanjang malam, waspada, sehingga ia bisa menghindari malapetaka, jika hal itu akan terjadi. Di pagi hari, sang raja bertanya, apakah tempat tidurnya nyaman, kamarnya nyaman? Pemuda itu berkata, nyaman. Semuanya nyaman, tetapi bagaimana dengan pedang itu? Dan mengapa kau melakukan tipu daya seperti itu? Itu sangat kejam. Aku lelah, aku datang dengan berjalan kaki, dari asrama guruku yang jauh di hutan, dan kau melakukan lelucon yang sangat kejam. Hal macam apa ini, menggantungkan sebilah pedang telanjang, dengan seutas benang tipis, sehingga aku takut angin sepoi-sepoi bertiup dan aku akan mati, dan aku akan tamat. Karena aku tidak datang ke sini untuk bunuh diri. Sang raja berkata, aku hanya ingin bertanya satu hal, kau sangat lelah, kau bisa tertidur dengan sangat mudah, tetapi kau tidak bisa tertidur. Apa yang terjadi? Bahayanya besar, ini soal hidup dan mati. Oleh karena itu kau sadar, waspada. Ini juga ajaranku. Kau boleh pergi, atau jika kau mau, kau boleh tinggal beberapa hari lagi untuk mengawasiku. Meskipun aku duduk di sana di istana, di mana seorang wanita cantik sedang menari, aku waspada terhadap pedang telanjang di atas kepalaku. Pedang itu tidak terlihat, namanya adalah kematian. Aku tidak melihat wanita cantik itu. Sama seperti kau tidak bisa menikmati kemewahan ruangan itu, aku tidak minum anggur. Aku hanya sadar akan kematian, yang bisa datang kapan saja. Aku terus-menerus sadar akan kematian. Oleh karena itu, aku tinggal di istana, namun aku adalah seorang pertapa. Gurumu mengenalku, memahamiku. Dia juga memahami pemahamanku. Itulah sebabnya dia mengirimmu ke sini. Jika kau tinggal di sini selama beberapa hari, kau bisa melihatnya sendiri.
Dirimu bertanya, bagaimana menjadi lebih sadar? Menjadi lebih sadar akan ketidakpastian hidup. Kematian bisa terjadi kapan saja. Saat berikutnya, ia mungkin mengetuk pintumu. Dirimu bisa tetap tidak sadar, jika dirimu pikir dirimu akan hidup selamanya. Bagaimana dirimu bisa hidup tanpa sadar, jika kematian selalu dekat? Mustahil. Jika hidup itu sesaat, gelembung sabun, hanya tusukan jarum dan hilang selamanya, bagaimana dirimu bisa tetap tidak sadar? Bawalah kesadaran pada setiap tindakan. Berjalan di jalan, berjalanlah dengan penuh kesadaran. Makanlah dengan kesadaran. Apapun yang dirimu lakukan, jangan biarkan masa lalu dan masa depan mengganggu. Berada di saat ini. Itulah kesadaran. Mandi saja, jangan biarkan pikiran pergi jauh, ke masa lalu, ke masa depan. Jangan biarkan pikiran melakukan perjalanan jauh ini, perjalanan ini. Mandi saja. Bokuju, seorang guru Zen yang hebat, ditanya, apa ajaran dasarmu? Apa praktik dasarmu? Bagaimana kamu menjadi tercerahkan? Dia berkata, ajaranku sederhana, ketika lapar, makan, ketika mengantuk, tidur. Orang yang bertanya menjadi bingung. Ia berkata, aku belum pernah mendengar praktik semacam itu. Aku bertanya tentang praktik dasar, dan kamu berkata, ketika lapar, makanlah dan ketika mengantuk, tidurlah. Ajaran macam apa ini? Bokuju berkata, aku tidak tahu, tetapi begitulah caraku menjadi tercerahkan, dan begitulah cara banyak muridku menjadi tercerahkan. Kamu bisa pergi dan bertanya kepada mereka. Namun orang itu berkata, itulah yang kita semua lakukan. Lapar, kita makan. Mengantuk, kita tidur. Bokuju berkata, tidak, ada perbedaan, dan perbedaan yang besar. Ketika aku makan, aku hanya makan dan tidak melakukan hal lain. Ketika kamu makan, kamu melakukan 1001 hal di kepalamu. Kamu melakukan segalanya kecuali makan. Makan dilakukan secara mekanis. Ketika kamu tidur, apakah kamu benar-benar tertidur? Bagaimana kamu bisa tertidur ketika kamu bermimpi? Memimpikan begitu banyak mimpi, sepanjang malam gelombang demi gelombang mimpi terus berdatangan. Hanya beberapa menit, di sana-sini, mimpi berhenti dan kamu tertidur lelap. Jika tidak, mimpi terus berlanjut. Mimpi adalah gangguan tidur. Kamu terganggu oleh 1001 hal. Namun, kamu tidak tertidur. Kamu tidak hanya melakukan satu hal. Agar sadar, seseorang perlu melakukan satu hal pada satu waktu. Dan melakukannya dengan kesadaran penuh, kewaspadaan. Orang-orang terus melakukan berbagai hal, hampir seperti sedang tidur. Jadilah sedikit lebih waspada. Lakukan apapun yang dirimu lakukan, tetapi bawalah kualitas kesadaran ke dalam tindakanmu, tidak ada metode lain. Dirimu bisa membawa kualitas itu ke hal-hal kecil, dan itu sangat membantu. Duduklah, perhatikan napasmu.
Napas masuk, perhatikan. Napas keluar, perhatikan. Teruslah perhatikan napasmu. Dan itu sangat membantu, karena jika dirimu memperhatikan napasmu, pikiran akan berhenti. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami, dirimu bisa berpikir, atau dirimu bisa memperhatikan napasmu. Dirimu tidak bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Bernapas dan berpikir adalah proses yang hanya bisa terjadi dalam kesadaran. Dalam ketidaksadaran, keduanya bisa berlangsung. Dirimu bisa terus bernapas dan dirimu bisa terus berpikir. Namun, jika dirimu menjadi sadar, dirimu bisa berpikir, atau dirimu bisa memperhatikan napasmu. Dan ketika dirimu bernapas dengan kesadaran, pikiran menghilang. Seluruh kesadaranmu menjadi terfokus pada pernapasan. Dan bernapas adalah proses yang sangat sederhana, dirimu tidak perlu melakukannya, itu sudah terjadi. Dirimu bisa membawa kesadaranmu ke dalamnya. Buddha menjadi tercerahkan melalui metode sederhana ini. Ia menyebutnya vipassana, wawasan. Bernapas memberikan wawasan yang luar biasa, dan ketika dirimu menyadari pernapasan, seluruh proses berpikir berhenti begitu saja, dan keheningan yang luar biasa muncul. Setelah memperhatikan pernapasanmu, akan mudah untuk langsung memperhatikan pikiranmu, karena pernapasan sedikit kasar. Berpikir lebih halus. Pikiran tidak memiliki bobot, tidak berbobot, tidak bisa diukur, tidak terukur. Itulah sebabnya kaum materialis tidak bisa menerimanya. Materi berarti ukuran, yang bisa diukur adalah materi. Jadi pikiran bukanlah materi, karena tidak bisa diukur. Pikiran adalah materi, tetapi tidak bisa diukur, oleh karena itu, pikiran adalah fenomena sampingan. Kaum materialis mengatakan bahwa pikiran hanyalah produk sampingan, efek samping, fenomena bayangan, seperti saat dirimu berjalan di bawah sinar matahari, bayangan mengikutimu. Namun, bayangan itu tidak ada apa-apanya. Dirimu berjalan dalam kehidupan, dan pikiran muncul, tetapi itu hanyalah bayangan. Jika dirimu mengamati bayangan ini, fenomena sampingan ini, pikiran-pikiran ini dan proses-proses berpikir, itu akan menjadi fenomena yang lebih halus, karena tidak sekasar pernapasan. Namun, pertama-tama pelajari proses kesadaran melalui pernapasan, dan kemudian beralihlah ke pemikiran. Dan dirimu akan terkejut, bahwa semakin dirimu mengamati pikiranmu, dirimu bisa mengamati atau berpikir. Keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jika dirimu mengamati, pikiran menghilang. Jika pikiran muncul, pengamatan menghilang. Ketika dirimu telah menjadi cukup waspada untuk mengamati pikiranmu, dan membiarkannya menghilang melalui pengamatan, maka beralihlah ke perasaan, yang bahkan lebih halus. Ini adalah 3 langkah vipassana, pertama bernapas, kedua pemikiran, ketiga perasaan. Dan ketika ketiganya telah lenyap, yang tersisa adalah keberadaanmu. Mengetahuinya berarti mengetahui segalanya. Menaklukkannya berarti menaklukkan segalanya. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro.
Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.